Oke, kita bahas soal dari Google Form. Kalau nggak salah ini yang nanya, saya lihat dulu. Yang nanya itu Marisa ya? Oh, sorry. Wah, hilang yang nanya. Ada yang nanya soal ini dan udah hadir? Ini soalnya bagus ya tentang stokiometri dan juga kelarutan yang udah dibahas Ridwan kemarin. Teman-teman boleh siapin kalkulator dan catatannya supaya kita biar cepat hari ini kita hitung sama-sama MR-nya dan juga mol-molnya. Oke, siap ya? Oke, nomor 6. Sebanyak BTW kelihatan nggak yang aku share screen? Halo, Kelihatan, Mbak. konfirmasi dong. Kelihatan ya? Kalau kekecilan mungkin bisa di zoom sendiri. Oh, ini dari Marsyanda Adisti Ramadini. Soal ini ya. Ini dari dosennya juga. Oke, soal nomor 6. Sebanyak 0,08 gram sampel pupuk mengandung nitrogen dalam bentuk amonium sulfat. Ya, jadi kalau teman-teman lihat, pupuk mengandung amonium sulfat. Nitrogennya dari amonium sulfat. Dipanaskan dengan NaOH dengan reaksi berikut. Oke, kita tulis dulu. Seperti yang selalu aku ajarin, kita tulis dulu reaksinya. Kita punya amonium sulfat, solid, ditambah 2 NaOH aquos. Kebetulan dari soalnya enak ya. Udah dikasih reaksi yang setara. Oke, tambah 2H2O, liquid, tambah 2 amonia gas. Nah, terus hasilnya, amonia yang dihasilkan nih, direaksiin sama HCl. Berarti reaksi apa tuh? Amonia tambah HCl. Reaksi redox atau reaksi asam basa? Ada yang mau coba jawab? Sambasa. Asam basa, good. Karena ya HCl asam, amonia itu basa ya. Ngebentuk penetralan garam amonium klorida. Nah, ternyata si HCl itu nggak habis bereaksi dengan amonia, ada sisanya. Nah, sisanya si HCl itu dititrasi dengan NaOH. Jadi kita tulis 3 tahap reaksinya. Menghasilkan NaCl aquos tambah H2O. Jadi ada 3 tahap reaksi ya. Tentukan persen nitrogen dalam sampel pupuk tersebut. Nah, kalau kayu nike, cara cepatnya seperti ini. Kita dikasih ada molar, ada volume. Ada molar, ada volume. Kita bisa tentuin apa? Tentukan mol. Ya, kita bisa tentukan mol. Mol rumusnya apa? Molar dikali volume. Jadi kita hitung dulu nih, mol dari HCl. Berapa? 0,213 kita tulis mol HCl sama dengan 0,213 molar kali 46,3 mililiter. Jadi kita satuannya milimol aja ya. Kayu nikel udah hitung hasilnya itu 9,8619 milimol. Nah, kita tulis di bawahnya mol HCl 9 milimol. Apalagi yang diketahui? Kita bisa nentuin mol NaOH. Kita kali lagi 0,128 kali 44,3. Kayu Niko udah hitung, jawabannya itu 5,6704 milimol. Nah, jadi NaOH kita tulis di bawahnya biar gampang. 5,6704. Oke, kita udah hitung mol-molnya. Pertanyaannya adalah nitrogen dalam sampel pupuk. Kalau persen nitrogen, berarti di sini kita diminta persen massa. Rumusnya apa? Kemarin pertemuan pertama kedua kayak Yundik udah bahas ya. Mencarinya ya massa nitrogen per massa sampel. Massa sampelnya dikasih tahu 0,08. Massa sampel kali 100%. Berarti yang harus kita cari tahu apa?
massa dari amonium sulfat. Karena di pupuk itu sampelnya 0,08 gram, nggak cuma amonium sulfat, mungkin ada fosfat, ada apa? Ada Cl, garam Cl yang bukan amonium sulfat. Nah, jadi kita mesti tahu dulu molnya ini berapa. Dari molnya ini kita bisa menentukan massanya, ya kan? Tinggal mol, massa mol kali mr. Nah, di sini kita udah dikasih 3 reaksi. Berarti kita kerjanya dari bawah ke atas, karena atasnya yang nggak dikasih tahu. Gitu ya. Nah, NaOH udah dikasih tahu 5,6704. Nah, yang direaksi sama NaOH apa? HCl. Nah, adik-adik lihat koefisiennya sama-sama 1. Berarti mol NaOH ya, mol NaOH sama dengan mol HCl. Gitu. Oke, mol NaOH sama dengan mol HCl. Jadi di sini juga 5,6704. Oke. Lalu adik-adik lihat yang direaksikan dengan NaOH kan HCl sisa, HCl yang lebih. Yang di sini adalah HCl apa? HCl total. Ini HCl sisa. Berarti HCl yang bereaksi sama amonianya berapa? Gitu kan? Caranya gimana? Berarti HCl yang bereaksi sama amonia, HCl reaksi sama dengan apa? Total dikurang sisa. 9,8619 dikurang 5,6704. Berapa? Itu Kak Yuniko udah hitung 4,1915 milimol. Nah, ini juga akan sama dengan molnya NH3. Jadi mol NH3 sekarang kita udah tahu ya. Dari apa? Total kurang sisa 1915. Nah, kita udah dapat mol amonia di sini. Nah, berarti mol amonia di sini adalah yang bereaksi dengan HCl adalah mol amonia produk kan dari reaksi pertama. Kita tulis di sini 4,1915. Ya, jadi kita kerjanya dari bawah ke atas alurnya. Dari sini ke sini gitu. Ke sini. Baru terakhir ke sini. Nah, kita kan pengen tahu mol amonium sulfat. Yang kita tahu mol amonia. Berarti kita lihat koefisiennya. Ini 1, ini 2. Oh, berarti mol amonium sulfat, kayak ini ganti warna. Mol amonium sulfat sama dengan setengah dari mol amonia. Ya, tinggal ini dibagi 2. Berapa? 4,195 bagi 2. Dapat 2,096 milimol. Terus kalau udah dapat ini gimana? Kita udah dapat mol amonium sulfat. Yang tadi ya, kita harus tahu masanya. Rumus massa apa kalau dikasih tahu mol? Mol kali mr. Ya. Molnya 2,096. Kita ubah ke mol aja. Dikali mr-nya. Ada yang mau hitungin? Mr amonium sulfat berapa? Nitrogen 14 kali 2, 28. 28 tambah hidrogen 8, 36. 36 tambah oksigennya 4, 16 kali 4, 64. Itu berapa tuh? Ada yang mau googling atau biar cepat? MR amonium sulfat berapa? 132,14, Kak. 132. Oke, kita buletin aja ya, 132. Oke. Jadi kita dapat massanya 2,696 kali 10 pangkat min 3 kali 132. Ya, paling enak pakai kalkulator saintifik. Dapat massanya adalah 0,277 gram. Nah, Marsyanda udah ada Marsyanda di sini? Kayak ini ke lihat satu-satu. Ah, nggak kelihatan ya namanya. Oke, Marsyanda sampai sini benar. Dia udah dapetin massa amonium sulfat
0,277 gram. Tapi yang ditanya adalah persen nitrogen, bukan persen amonium sulfat. Berarti kita ngapain? Kita cari massa nitrogen. Kita harus cari, Kak Yunike ganti warna lagi. Kita harus cari, ini ya. Kita harus cari massa nitrogen dari sampel amonium sulfat. Nah, caranya gimana? Caranya dari AR nitrogen per total amonium sulfat dikali massa amonium sulfat. Gitu ya, amonium sulfat. Nah, AR nitrogen ya, adik-adik lihat, dalam amonium sulfat nitrogennya ada berapa? Ada berapa? Nitrogen di amonium sulfat? 2. 2. Berarti MR-nya berapa? 14 kali 2 ya. AR-nya nitrogen 14. Berarti MR-nya 28. 28 per MR-nya berapa? Tadi kata temanmu 132. Dikali masanya yang kita dapat 0,277. Oke, sama dengan kita hitung 28 bagi 132 kali 0,277. Dapat sekitar masanya 0,059 gram. Nah, Marsyanda yang kurang tepat adalah nitrogennya ini 14. Ya, nggak dikali 2. Padahal nitrogennya di dalam amonium sulfat ada 2. Ya, jadi bukan 14 tapi 28. Kita udah dapat massa nitrogen. Berarti jawabannya gimana? Jawaban Cici. Oh, Cici. Kakak kasih warna hitam. Berarti persen nitrogen dalam sampel. Rumusnya ini. Massa nitrogen udah tahu 0,059 per massanya 0,608 kali 100%. Itulah persen massa nitrogennya. Kita hitung. 0,059 bagi 0,608 kali 100. Nah, dapat persen nitrogennya 9,7%. Ya, jadi kalau sama jawabannya Marsyanda, kita beda 2 kali lipat. Kenapa beda 2 kali lipat? Karena Marsyanda lupa kaliin nitrogennya dengan 2. Nitrogennya ada 2. Oke. Untuk soal nomor 1. Nah, ini soalnya bagus karena ini dari dosen juga kayaknya. Ada yang mau ditanyakan alur pengerjaannya terutama? Kak mau tanya. Boleh, Tibi. Ini kan yang NH3 Putus. di reaksi kedua 4,1915 mol. Yang di atas ada koefisiennya 2, tapi kok tetap 4,19. Ini ya, ini sama ini. Iya. Nah, oke, karena, nah betul, pertanyaan yang bagus. Kenapa kok yang ini kita di sini 2, kenapa nggak dikali 2, Kak? Nah, kita harus baca alur cerita soalnya. Soalnya bilang apa? Sisa dari amonia yang dihasilkan dikatakan semuanya direaksikan ditampung dalam HCl. Nah, kenapa molnya tetap? Ini mol ini sama kenapa? Karena kita mau menyetarakan koefisiennya per reaksi. Jadi meskipun 2 mol amonia dari produk, ketika direaksikan dengan HCl, biar setara, itu sama aja satuannya. Paham nggak maksudnya Kak Yunika? Jadi, paham ya? Jadi karena kita reaksinya per tahap gitu. Jadi 2 amonia di produk reaksi 1 itu sama dengan 1 koefisien di reaksi 2. Kenapa? Karena kita mesti setarain di reaksi pertama itu dibandingkannya dengan amonium sulfat. Padahal mah jumlahnya sama aja gitu. Kenapa di sini 1? Karena reaksinya sama HCl, tapi molnya sama aja gitu. Ya, Tibi.
Bagus. Ada lagi yang mau tanyain nomor 6 sebelum kita ke nomor 7? Kamu tanya, mungkin tadi Boleh. kelewat. Nah, kita dapetin HCl reaksi itu 4,1915. Nah, itu kenapa bisa kita samakan dengan mol NH3? Oke, sebenarnya ini kalau mau di breakdown, kita tuh, ini nanti aku hapus ya. Kalau kita breakdown, amonia tambah HCl, jadi NH4Cl gitu ya. Mula-mula reaksi sisa. Ya, ini kan nggak ada sisa. Ini mula-mulanya nggak ada. Nah, dikasih tahu HCl sisanya direaksikan dengan NaOH, dapat 5,6704. Yang kita cari kan mol amonia mula-mula, ya enggak? Nah, kita buktikan. Kalau sisanya 5,6704, terus total ya dia 9. Di awal dia 9,1 berapa tuh tadi? 9,8619. 9,8619. Berarti kan kita bisa dapat ininya. Yaitu sekitar berapa tadi? 4,1915. Nah, kalau kita kerjain ini, berarti karena dia koefisiennya sama-sama 1, berarti yang bereaksi di amonia juga 4,1915. Ya enggak? Nah, pernah dengar reaksi pembatas? Kalau kita punya 2 reaktan, yang satunya sisa, berarti yang satu yang jadi pembatasnya. Dia pasti habis bereaksi. Jadi diasumsikannya mula-mulanya juga 4,1915. Sama dengan yang Oke, kita lanjut. Soal nomor 7, si metal sulfate itu bereaksi dengan BaCl2 menjadi BaSO4. Kalau kita suka iseng ngomongnya bakso 4 ya. Yang A, tuliskan reaksi yang terjadi lengkap dengan fasanya. Oke, kita punya metal karena dia logam berarti fasanya solid. Menjadi M2 sulfat. Nah, kalau bisa dia menjadi M2 sulfat, M2SO4 3 kali. Kira-kira dia bereaksi sama siapa sih? Sama sulfat ya. Nah, sama sulfat. Berarti sulfat itu asam atau basa? Teman-teman lebih sering dengar asam sulfat ya daripada basa sulfat. Nah, berarti dia bereaksi dengan H2SO4. Kalau H2SO4 itu aqueous, larutan. Nah, tinggal kita setarakan. Metalnya 2, berarti sini 2. Sulfatnya 3, oh berarti sini 3. Sisanya apa? Ada 6 hidrogen. Berarti dia bereaksi menghasilkan gas hidrogen yang koefisiennya 3. Gitu ya. Nah, terus si produknya ini, larutan garam ini, ini aqueous, si M2SO4 3 kali aqueous, itu bereaksi dengan BaCl2. Larutan ya, dia bilang, berarti aqueous. Menjadi bakso 4. Solid, karena dia bilang endapan. Nah, kita lihat, berarti Cl-nya kemana? Kalau kita lihat Ba sama sulfat, berarti M akan bereaksi dengan Cl, ya kan? Dia bertukar anion. Reaksi pertukaran. Nah, berarti MCl. Kira-kira ada yang bisa tebak? Metalnya berapa, Cl-nya berapa? MCl2 kah? Atau M2Cl4 kah? Atau berapa kira-kira?
Nah, supaya nggak bingung, kita lihat kation atau bilox ya. Si metal tuh berapa? Kita tahu dari mana? Kita lihat dari sini. Sulfat itu kan kalau kita bereaksi bilox itu kebalikannya kan. Ini kalau kita pecah 2M berapa plus? 3 plus tambah 3 SO4 kebalikannya 2 minus. Sampai situ paham ya? Reaksi ionisasinya. Nah, itu ada di awal-awal kita pertemuan. Berarti si metal ya punya muatan 3 plus. Berarti kalau Cl, BaCl2 itu kalau kita terionisasi jadi apa? Ba2 plus tambah 2 Cl minus. Berarti harusnya kebentuknya apa? MCl3. Aqueous. Sampai situ paham ya? Jadi kita buat reaksi ionisasinya masing-masing supaya kita tahu muatannya M berapa, muatan Cl berapa. Jadi ketika mereka bergabung, senyawanya apa? MCl3. M-nya butuh 3 anion, maka Cl-nya harus ada 3. Gitu. Oke, sekarang kita setarakan. Metalnya 2. Di sini baru 1. Berarti kita kali 2. Apalagi Cl-nya di situ 2, di situ 6. Berarti kita kali 3 ya. Berarti Ba-nya harus 3. Nah, sulfatnya ada 3, udah. Ini reaksi setaranya. Itulah 7A. Oke. Nah, yang 7B jika 1,2 gram logam menghasilkan 6,026 gram bakso 4. Nah, ada yang mau bantu Kak Yunike cari MR-nya berapa bakso 4? Di Google aja. Tentukan massa molar logam tersebut. Nah, sebenarnya ini pakai perbandingan mol aja ya, kayak biasa. Jadi kita cari dulu mol BaSO4 berapa. Caranya apa? Massa 6,026 per mr. Ada yang udah nemu? MR-nya berapa bakso 4? 233,38. Oke, thank you. 233,38. Kita hitung 6,026 bagi 233,38. Dapat mol bakso 4-nya 0,026. Nah, kayak cara yang tadi, Kak Yunike paling suka tulisnya di bawah sini, di bawah reaksinya. 0,026. Yang ditanya apa? Yang ditanya metal. MR-nya metal. Kan kalau kita ditanya MR dari M, kita mesti tahu apa? Massa dibagi mol, ya kan? Massanya udah tahu 1,2 gram. Nah, kita tinggal cari molnya si M. Ini udah tahu. Nah, apa persamaan dari reaksi 2 dan reaksi 1? M2 sulfat ya kan? Nah, berarti kita cari mol M2 sulfat ya. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 3. Berarti 1/3 dari mol BaSO4. Berapa? Berarti 0,026 dibagi 3. 0,026 bagi 3. 0,0087. Berarti di sini juga berapa? 0,0087. Mol si metal berapa? 2 kalinya kan? Ini kan koefisiennya 1, ini 2. Berarti mol metal sama dengan 2 kali mol dari M2SO4 3 kali. Sama dengan berapa? 2 kali 0,0087. Kita hitung 2 kali 0,0087. 0,0174. Dapat deh mol si metal ya. Kita taruh mana? Kita taruh sini. 0,0174.
Kita hitung MR-nya berapa? 1,2 bagi 0,0174. MR-nya adalah 68,97 gram per mol. Itu caranya. Yang nomor 7. Ya kalau dibulatin berapa tergantung di soal ya. Harus berapa angka penting gitu. Oke. Dari soal nomor 7 ada yang mau ditanyakan? Lebih simple daripada soal nomor 6. Cuma 8 menit kita kerjainnya. Ada yang mau ditanyain? Tiga orang mungkin? Atau Marsyanda kalau udah ada. Oke, nah ini kalau Marsyanda juga jawabnya kita beda 2 kali lipat. Aku nggak tahu apa lupa dikali 2 atau ya kayaknya mungkin lupa dikali 2 di akhir ya si metal ya. Jadi juga bedanya 2 kali lipat. 1, 2, 3. Ada yang mau ditanya dari soal nomor 7? Atau jelas? Atau bingung? Jelas, Kak. Jelas. Oke, makasih Riza. Kita next ke soal temanmu yang kedua. Ini lebih simpel. Ini kayak soal dari buku ya. Dari Brady. Write an equation, tuliskan persamaan reaksi dari sodium hydroxide. Sodium hydroxide itu apa? Itu NaOH maksudnya. Dengan garam klorida yang memiliki kation dari struktur di bawah ini. Nah, jadi dia nggak terang-terangan kasih tahu senyawanya apa, dikasih struktur. Ini namanya struktur molimorf. Nah, teman-teman kan kimia nih, asik. Di praktikum kimia dasar, praktikum modul 3, di mana minggu besok, nah kebetulan aku juga pimprak ya, kita disuruh install Avogadro kan. Nah, Avogadro itu disuruh kita bikin ini namanya struktur Avogadro-nya atau molimorf ya dari senyawa. Ya, jadi itulah praktikumnya kita bikin kayak gini-gini. Kita harus tebak nih, kira-kira yang warna biru itu atom apa, yang hitam apa, yang putih apa. Nah, Kak Yunika kasih tahu. Kalau di aplikasi atau sebenarnya di Tokopedia juga jual model atom gitu ya. Warna putih itu identik dengan hidrogen. Ya, ini kayak pembahasan praktikum nih. Hidrogen yang paling kecil warna putih. Nah, kalau yang hitam ngikat hidrogen itu biasanya karbon. Ya, berarti sisanya apa yang warna biru? Karena dia bilang garam klorida, berarti biru ini adalah kloridanya. Biasanya yang merah itu oksigen gitu ya, yang kuning itu fluor. Nah, itu untuk tahu biasa di aplikasi kayak gimana. Nah, kalau teman-teman iseng pengen tahu warna-warnanya, kalian bisa download games. Di Android ada, di iPhone ada, di Play Store namanya Atomas. Nah, itu gamesnya kayak apa ya? Kayak Candy Crush gitu tapi pakai atom. Jadi kita bisa hafal nomor atom sama hafal warna-warna atomnya. Oke, selingan aja. Nah, berarti karena di sini dikasih tahu strukturnya, berarti senyawanya apa? C-nya ada 2. Jadi C2. H-nya ada berapa? H-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H-nya ada 8. Cl, tapi plus. Karena ada muatannya 1. Bereaksi akan membentuk apa kira-kira? Nah, karena di sini ada muatannya plus, di sini NaOH, berarti kan kalau reaksi yang setara, muatan di reaktan, Kak Yunika tulis saja, muatan di reaktan harus sama dengan muatan di produk. Nah, berarti kira-kira yang akan membentuk muatan plus siapa? Si Na, Na plus. Nah, berarti OH-nya akan masuk ya, bersama. Kenapa OH-nya masuk kalau kita ionisasikan? Ini kan Na plus tambah OH minus. Nah, untuk menetralkan si positif ini, kita butuh negatif dari OH. Gitu adik-adik. Ya, jadi akan kebentuk apa? C2
H-nya nambah 1 ya. H9 ClO. Nah, cuma ditotalin aja. OH-nya masuk, H-nya nambah 1 tambah O. Itu reaksi yang terjadi. Sampai situ jelas ya? Nah, setelah nentuin reaksi yang terjadi, soal selanjutnya adalah how many grams of sodium hydroxide? Kita dicari massa dari NaOH. Siapa tahu kan di UTS juga dikasihnya Avogadro-nya ya. Jika dia reaksi sempurna dengan 12,4 gram garam. Oke, jadi ininya ganti warna hitam gitu. Jadi garamnya itu 12,4 gram. Bentar. Tabnya agak nge-lag. Bentar ya. Cuma berapa detik doang kok. Oke. H8Cl, MR-nya berapa? MR dari C2H8Cl. Kenapa? Karena kan habis bereaksi. Kita tinggal hitung aja mol dari C2H8Cl+. Massa dikasih tahu 12,4 gram dibagi MR. MR-nya berapa? 67,453. Oke, thank you. 67, aku buletin aja ya, 0,5 gram per mol. Kita bagi 12,4 bagi 67,5. Berapa tuh? 0,184 mol. Nah, terus kamu lihat ya, di sini koefisiennya sama-sama 1, berarti ini juga sama dengan mol NaOH. Gitu ya. Nah, berarti massa NaOH-nya mol kali MR. 0,184 kali MR NaOH itu berapa? 23 tambah 16. 16 itu oksigen tambah hidrogen 1. 23 tambah 16 tambah 1. 40 ya. 40 gram per mol. Kita hitung 0,184 dikali 40. 7,36 gram. Ini kayak soal dari Brady ya. Dari Brady. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dari soal kedua dari teman kalian? Terutama dari struktur Avogadro-nya yang akan kalian praktikumin. Kalian suruh gambar struktur Avogadro-nya. Ada? Saya mau nanya, Kak. Iya, Devi. Misalnya itu struktur Avogadro-nya itu warnanya sama, Kak. Saya pernah lihat itu ada beberapa unsur yang namanya warnanya hampir-hampir sama gitu. Nah, itu gimana ya, Kak? Cara ngebedainnya gitu. Oh, sama sekali senyawanya nggak dikasih tahu ya, senyawanya apa gitu. Coba dikasih tahu gambarnya. Waktu itu di PPT-nya sih kayak latihan soal gitu, Kak. Nama senyawanya nggak dikasih tahu gitu. Ada beberapa pilihannya gitu, Kak. Cuman suruh nyocokin gitu. Oke. Nah, sebenarnya caranya gini. Kayak Nika kasih tips ya. Hitam itu biasanya karbon. Kalau dia pakai aplikasi Avogadro. Merah itu oksigen. Putih kecil itu hidrogen. Nah, untuk ligan-ligan, ini yang standar. Sisanya bisa warna-warni. Nah, tapi tipsnya adalah kalau dia logam, dia akan bulat kecil. Ya, jadi kalau misalnya dalam struktur Avogadro itu diketahui ada logam, cara kita identifikasinya gimana? Dia bulat dan lebih kecil daripada oksigen dan daripada si karbon gitu. Itu logam. Ada struktur, kalian belum belajar struktur kristal ya semester 2. Nah, ligannya atau anion yang muatannya negatif itu biasanya lebih besar ukurannya daripada si logam. Warnanya ini macam-macam anion, bisa kalau fluor itu bisa kuning, tapi ukurannya lebih besar. Ya biasanya
kation, berarti logam ini kation ya. Ukurannya itu lebih kecil daripada si anion. Gitu. Kalau di Avogadro. Jadi kalian benar-benar nggak tahu nih ini apa ya. Nah, berarti biasa kationnya itu bulat kecil ukurannya daripada anion. Anion lebih besar kalau di Avogadro. Kalau yang standar hitam untuk karbon, merah oksigen, putih hidrogen. Paling aku bisa kasih masukannya itu, Devi. Oke, Kak, makasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita next ya. Masih ada soal nih dari temanmu. Ini soal terakhir yang dari Google Form. Agak panjang soalnya. Terus ada satu soal lagi, tapi linknya error. Nggak bisa dibuka. Link not found gitu. Jadi yang satu belum bisa aku bahas. Oke, ini kayaknya soal UTS dari dosennya disuruh latihan gitu ya. Kita baca. Semoga nggak terlalu pecah ya. Campuran padatan magnesium hidroksida dan magnesium karbonat direaksikan dengan asam klorida, menghasilkan larutan magnesium klorida. Yang A, tuliskan persamaan reaksi yang setara. Langsung aja kita jawab ya. Yang A, poin 1. Tuliskan reaksi magnesium hidroksida dengan asam klorida. Kita harus pakai fasa. Tulis itu yang lengkap. MgOH 2 kali, solid, tambah HCl, aquos, menghasilkan apa? OH-nya 2 kali. Berarti Mg itu muatannya 2 plus. Berarti MgCl2. Itu ya. Aquos. Kenapa aquos? Oh, oke. Saya zoom dikit. Atau gini aja deh. Sebentar. Saya tulisnya di dalam jawabannya aja kali ya. Biar kelihatan soalnya. Lebih kelihatan? Gimana? Oh, ternyata dia japri. Oke ya, lebih kelihatan ya. Saya jawabnya di sini aja kalau gitu. MgOH 2 solid tambah HCl aquos menghasilkan MgCl2 aquos. Kenapa dia bilang larutan magnesium klorida? Makanya dia aquos juga. Ditambah apa? Ini reaksi redox atau asam basa? Ya udah pasti asam basa. Mengikat OH basa. Berarti kalau reaksi asam basa atau reaksi penggaraman gitu ya, reaksi asam basa atau reaksi netralisasi atau reaksi apa lagi? Reaksi penggaraman itu sama aja. Penggaraman. Itu akan menghasilkan air ya, H2O. Jadi garam plus H2O-nya. Tinggal kita setarakan. H-nya berapa tuh? Mg-nya 1. Cl-nya 2 dikali 2. H-nya di kiri 4, di kanan 2. Berarti kita kali 2. Oksigennya di kanan 2, di kiri 2. Oke, udah setara. Itu yang poin 1. Yang poin 2. Reaksi magnesium karbonat. MgCO3. Nah, kok Kak Yunika tahu sih karbonat itu asalnya dari asam karbonat? Rumus molekul ya H2CO3. Nah, karena magnesium itu 2 plus, karbonat juga 2 minus, makanya MgCO3. Ditambah asam klorida, dia bilang juga menghasilkan larutan MgCl2 aquos. Gitu. Dan ini juga reaksi, ini reaksi apa? Asam basa bukan? Enggak, ini bukan reaksi asam basa ya. Ini reaksi penggantian. Dia tukeran. Jadi Mg sama Cl, hidrogen sama CO3 gitu. Tadi CO3 muatannya 2 minus. Jadi hidrogennya harus ada 2. H2CO3. Aquos. Oke, kita netralkan Cl2. Kali 2. Hidrogennya di kiri 2, di kanan 2, CO3-nya 1, di kiri juga 1. Oke ya, sudah setara. Kalau bisa menyetarakan itu harus sudah bisa.
dan juga fasanya ditulis. Ya. Yang B, tuliskan rumus kimia 2 senyawa ionik yang terdapat pada reaksi di atas, baik di prereaksi maupun di produk. Oh, ini soalnya gampang nih. Kan kemarin kita udah bahas di pertemuan pertama atau pertemuan kedua, senyawa ada 2 ya. Ada ionik, ada kovalen. Kalau ionik berarti yang apa? Ada donasi dan receiving, terima elektron. Jadi kalau dalam hubungan pacaran ada take and give. Ada yang ngasih doang, ada yang terima doang. Tapi kalau kovalen, dia gunain elektron bersama-sama. Nah ini kalau pacarannya apa? Give and give gitu ya. Ya, saya receh banget. Saya nggak bisa lihat mukanya pada ketawa atau enggak atau apaan sih gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya reaksi ionik, donasi dan terima elektron, ini adalah antara, oh, Bibi ngasih emot, terima kasih sudah menghargai jok saya. Nah, kalau ionik, donasi dan terima elektron, berarti ini ya. Kenapa? Logam itu muatannya positif, non-logam negatif. Jadi ada yang ngasih, ada yang terima. Tapi kalau gunain elektron bersama, itu adalah sesama non-logam. Muatannya sama-sama negatif, dia bersatu. Ya, biasanya kita kalau sama pasangan kita sama-sama punya kekurangan, sama-sama menutupi kekurangan itu. Ya, makanya ikatannya lebih kuat gitu. Oke, berarti dari reaktan dan produk, dari reaksi 1 dan reaksi 2, yang mana yang ionik? Kita lihat aja yang reaksinya logam dan non-logam. Ada yang mau sebutin apa aja? Yang ionik? Halo? 1, 2, 3. Dah, kelamaan. MgOH2 ya. Dia punya logam, non-logamnya OH. Apalagi? MgCl2. Logamnya Mg, non-logamnya si gas klorin Cl2. HCl termasuknya apa? Ini kovalen, ya. Ini ionik. Kenapa? HCl H-nya non-logam, Cl-nya juga golongan 7A non-logam. H2O apalagi? Gak ada logamnya sama sekali ya. Apalagi Mg, CO3. Mg-nya logam, karbon non-logam, oksigen non-logam. Jadi ini ionik, ini kovalen, ini ionik, ini kovalen. Ini kovalen ya, ini ionik. Oke. Gitu aja sih yang A dan B. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke poin C dan D? Ada hitung-hitungannya. Aman lah ya ini ya. Cuma nyetarain sama nentuin yang unik. Bisa di PG nih. Oke. Saya agak ngerti. Kita next dulu. Wah, kecil sekali. Saya zoom. Juga nggak kelihatan ya. Oke. Jika 425 gram campuran yang mengandung 64,8% MgOH2. 35%-nya mengandung magnesium karbonat dari reaksi yang tadi. Hitung massa gram asam klorida yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan kedua garam tersebut. Nah, caranya gimana? Caranya kita cari dulu massa masing-masing. Massa MgOH 2 kali. Dia katakan 64,8%. Berarti 64/8/100 dikali 425. Berapa? Coba dia minta hitungin ya. MgCO3 dia katakan 35,2%/100 kali 425. Berapa tuh? Yang atas 275,4. Oke, makasih. Kita yang bawah
1, 2, 3. Ya udah, aku yang hitung. 3, 5. 104. Ya. 149,6. Oke. Karena ini ditotalin harus 425 ya. Oke, makasih. Kita dapat massa masing-masing. Seperti biasa, kita harus tahu mol masing-masing ya. MgOH2 ada yang mau kasih tahu aku? MR-nya berapa? Jadi langsung aja ya. Mol MgOH 2 kali. Mol MgCO3 275,4 per berapa? 149,6 per berapa? Ada yang udah googling? MR berapa? MgOH2. 58,312. Oke, makasih Dita. Kalau yang MgCO3? Ada yang mau jawab? Ada yang mau googling? Bantuin aku. Ini dapat ya, aku udah search di kalkulator 4,7 mol. Ya, magnesium karbonat. 84,3. Terima kasih Dita. 12. 84,3 C ya. Jadi 149,6 bagi 84,3. Dapat 1,77 mol. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya massa asam klorida. Oke? Kita ya, massa asam klorida. Kita balik ke slide sebelumnya. Kita dapat reaksi ini. Nah, kayak Kak Yunike tadi, sukanya apa sih? Sukanya nulis pola itu di bawah reaksinya ya. Supaya kita gampang menganalisisnya. Oke, saya tulis ulang. Tadi MgOH2-nya molnya 4,7. Ganti warna. Di sini 4,7. MgCO3-nya 1,77. Yang ditanya HCl-nya. Ya berarti mol HCl yang di reaksi pertama itu berapa? 2 kalinya kan dari MgOH2. Berarti 2 kali mol MgOH2. Itu. MgOH2. Jadi 2 kali 4,7 berapa? 9,4 mol. Berarti massanya berapa? Massa HCl di reaksi 1. Mol kali MR. 9,4 kali HCl itu Cl 35,5. Hidrogen 1. Berarti 36,5. Berarti massa HCl yang pertama 343,1 gram. Massa HCl yang kedua. Massa HCl yang kedua. Oh, ini nanti sangkain HCl2 lagi. Yang kedua. Sama ya, 2 kali mol MgCO3. MgCO3. 2 kali 1,77. Berapa tuh? 2 kali 1,77. 3,54 mol. Berarti massa HCl yang kedua. Langsung aja ya. 3,54 kali MR-nya 36,5. 129,21 gram. Berarti MHCl total, ya udah tinggal kita totalin ya. Yang ini sama yang ini. 343,1 ditambah 129,21. 472,31 gram. Dapat deh 6 poin ya. Itu caranya. Jadi sebenarnya cari mol MgOH2, cari mol MgCO3, kan tadi massa dikasih tahu. Terus tinggal perbandingan mol dengan HCl-nya 2 kalinya, lalu tinggal kita totalin. Gampang ya? Itu yang C. Jawaban lanjutan
Di slide sebelumnya. Di slide sebelumnya. Oke, yang D. Hitung massa total magnesium klorida. Duh, gampang juga ya. Kamu lihat aja. MgCl2 sama MgOH2 setara ya. Maksudnya koefisien sama-sama 1. Berarti dia juga 4,7. Yang ini juga 1,77. Ya udah deh, berarti saya ganti warna hitam aja. Berarti massa MgCl2 di reaksi pertama yang sama OH2 4,7 dikali MR-nya. Berapa MR MgCl2? Ada yang mau searchingin? MR 95,218. 5. Sorry, berapa Dita? 5. 5,18. Kok aku putus 518 ya? 51. Berapa MR ya MgCl2? 95,218. Oh, makasih. 95,218. Oke, kita hitung. 4,7 kali 95,218 dapat 447,5 gram. Kalau massa MgCl2 yang kedua, kan 1,77 kali 95,218. 1,77 kali 95,218. 168,5 gram. Jadi total MgCl2 168,5 tambah 447,5. 616 gram. Saya yang C sama D prinsipnya sama. Perbandingan mol kali MR. Perbandingan mol kali MR. Yang terakhir, dari reaksi di atas, ternyata jumlah padatan magnesium klorida yang diperoleh 525 gram. Hitung persen yield-nya. Persen yield sama dengan massa eksperimen. Nah, nanti kalau kalian praktikum kimia di lab, biasanya ada nyari persen yield. Massa eksperimen per massa teoritis kali 100%. Massa eksperimen itu apa? Ketika kamu eksperimen, dapatnya 525 gram. Tapi kalau kita hitung teoritis nih, pakai perhitungan stokiometri, dapatnya 616 gram. Berarti perolehannya berapa persen? Kita hitung 525 per 616 kali 100. Yield-nya adalah 85,23%. Ya, jadi ternyata meskipun soalnya panjang, tapi asik-asik aja untuk dibahas ya. Jadi yang C dan D pakai perbandingan mol kali MR, yang E pakai persen yield, yang A dan B cuma nentuin senyawa ionik dan persamaan reaksi. Ada yang mau ditanya dari soal ini, soal bagian ini? Apa atau cukup jelas? Sama kayak Yudiko belajar stokiometri lagi ya. Oke. Sebelum kita masuk satu soal aja di 20 menit terakhir ini tentang termokimia ya. Minggu ini sudah belajar, sudah praktikum termokimia dan laporannya di tempat ya, laporannya dikumpul J+3. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Kak. Jelas. Terima kasih, Nazal. Kita ke soal terakhir. Ini adalah soal UTS ya. UTS 2018 Kimia A, Termokimia. Oke. Biasanya tuh kan dulu kalau offline kan soalnya esai ya. Kalau di
online dibikin PG atau isian gitu. Nah, jadi mungkin dipecah aja sih sebenarnya, soalnya gitu-gitu aja, tapi dipecah jadi bentuk baca. Soalnya campuran padatan garam klorida dari dua unsur A dan B. Jadi ini gabungan stokiometri sama termokimia. Saya zoom lagi deh. Oke. Udah kelihatan ya? Lebih jelas ya? Oke. Jadi, suatu campuran padatan garam klorida dari dua unsur A dan B pada golongan transisi periode 3. Dilarutkan dalam kalorimeter sederhana, kalau yang di praktikum tuh dalam kayak gelas plastik ya, berukuran 100 ml. Konfigurasi A 3+, sekian. Konfigurasi B 2+, sekian. Nah, kalau kayu Dike dapat kayak gini, kayu ini kan tentuin dulu aja nomor atom dari senyawa A. A3+, kita totalin. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6, 8, 8 tambah 6, 14, 14 tambah 5, 19. 19 elektron, tapi dia muatannya 3+ ya. Nah, berarti kira-kira kalau yang 19 itu senyawa apa sih? A3+ itu? Ada yang tahu yang nomor atomnya itu berarti berapa? 22. 22 ya, ditambah 3 ya. Jadi berapa? Jadi lihat di tabel periodik logamnya apa itu? TI titian. Apa? Titian. Bukannya besi. Dua itu apa? Titanium ya? Iya, titanium ya. Oke. Berarti tadi saya salah jumlahin gitu. 2, 4, 6, 8, 14. Enggak ya, 19. 19 tambah 3. 22, 22. Ya, titanium. Oke. Berarti kalau titanium sama garam klorida, Ti3+, berarti TiCl3 gitu ya. Karena dia muatannya dibilangnya 3+. Nah, yang B 2+. Kita hitung lagi. 2, 4, 6, 8, 14, 21. 21 elektron tambah 2. 23. Lihat di tabel periodik unsurnya apa? 23. Vanadium. Vanadium. Nah, muatannya 2+, berarti VCl2. Sampai sini paham ya? Maksud dari konfigurasi elektronnya. Makasih Dita. Dan juga kita ngebuat garamnya. Nah, setelah itu, kalorimeter sederhana memiliki kapasitas kalor 67 Joule per Celsius. Ini yang adik-adik tentuin ya, ada percobaan nentuin kapasitas kalor. Saya tulis aja C, lambangnya C, 67 Joule per derajat Celcius. Kalor jenisnya berarti C kecil sama dengan gram derajat Celcius. Larutan ya, ini larutan. Massa campuran garam klorida, berarti massa kedua senyawa ini adalah 4,16 gram. Delta T-nya 6,92 derajat Celcius. Pertanyaannya, tentukan rumus senyawa dan kadar setiap garam klorida. Nah, rumus senyawanya kita udah jawab. Sekarang kita tentukannya kadar garam klorida. Oke, kalau caranya gimana menentukan total kadar setiap garam klorida? Nah, kita hitung dulu. Jadi persen, cara nyarinya apa? Persen TiCl3 misalnya. Berarti massa TiCl3 per massa sampel. Massa sampelnya dikasih tahu berapa? 4,16 ya. Nih di sini. 4,16 kali 100%. Berarti persennya VCl2 juga
massa VCl2 per 4,16 kali 100%. Nah, berarti kita cari dulu massanya. Ya. Tapi di sini nggak pakai stokiometri buat dapetin massanya. Pakai apa buat dapetin massanya? Pakai yang rumus itu loh, D. NC delta T. Ya, jadi kita nyari massanya itu pakai termokimia. Di sini dikasih tahu nih. DHF, entalpi pembentukan ACl3. DHF, ACl3 juga. Oke. Terus DHFBCl2, DHFBCl2, tapi beda fase ya. Satu solid aquos, satu solid aquos. Jadi kita nentuin masanya buat dapetin persen kadarnya itu dari rumus NC delta T gitu ya. Oke. Caranya gimana? Kita hitung dulu. Massa sampel sama dengan massa TiCl3 ditambah massa VCl2. Oke. Nah, kita anggap ini TiCl3 itu X, VCl2 itu Y. Berarti massa sampel sama dengan X tambah Y. Ya, kita singkat aja. Nah, sebelum kita ke entalpian, kita hitung dulu Q total ya. Sama dengan Q larutan ditambah Q kalori meter. Kayak di praktikum ya. Q larutannya dikasih tahu berapa? Kita hitung dulu. Massa air total ya, tambah massa sampel dikali apa? Kalor jenisnya gitu. Kalor jenis udah ada 4,2 dikali delta T. Delta T juga udah dikasih tahu ya, 6,92. Ditambah Q kalorimeter. Kalau Q kalorimeter dari apa? Kapasitas kalor kali delta T. Masukin angkanya. Massa air berapa? Waduh, lobet. Massa air itu 100 gram. Kenapa 100 gram? Karena dia bilang 100 mili. Kita anggap air itu yang massa jenisnya 1 gram per mili ya. Jadi massa airnya 100 gram. Massa sampelnya 4,16. Kalor jenisnya 4,2. Delta T-nya 6,92 ditambah kapasitasnya 67 dikali 6,92. Kita hitung bareng-bareng aja ya. Takutnya kayak Unika kan juga salah. 104,6,16 kali 4,2 kali 6,92. Ini dapat 3027 Joule ditambah 67 kali 6,92. 463,64 Joule. Kita jumlahkan 3027 dapatnya 3490,64 Joule. Gitu ya. Oke. Setelah itu di sini dikasih tahu apa? Kalor-kalor pelarutan dan kalor-kalor pembentukan. Nah, ini sebenarnya mirip kayak praktikum. Dikasih tahu kalor pelarutan, kalor pembentukan. Nah, pertama yang kita tentukan yang A dulu. TiCl3 solid menjadi TiCl3 aquos. Gitu. Itu adalah DH1. DH1, oke. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pembentukan dari si FeCl3 aquos yang minus 550 nih dikurang sama yang ini. Ya. Jadi caranya adalah untuk mencari DH1 sama dengan kayak Unika nggak usah tulis ya, minus 550,2 dikurang minus 399,4. Jadi ditambah ya.
min 50,2 tambah 399,4 minus 150,8 kilojoule per mol. Nah, hal yang sama kita lakukan dengan si VCl2. Kayu ini ganti aja warna ungu. Jadi VCl2 solid menjadi VCl, kita anggapnya DH2. Berarti DH2 sama dengan berapa? Aqueousnya produk kurang reaktan, intinya gitu ya. Produk kurang reaktan. Min 392,5 dikurang minus 325,5. Kita hitung. Min 392,5 tambah 325,5 minus 67 kilojoule per mol. Lah, terus ngapain kita, Kak? Q total udah tahu. DH1, DH2 udah tahu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita masukin deh ke rumus Q total. Aku next ya. Oh, nggak bisa next. Oke, gimana dong caranya? Saya di S-Note lagi. Oke, nanti saya kasih PDF aja. Caranya gimana? Caranya Q total sama dengan min Q apa? Reaksi ya. Min Q reaksi. Sama dengan min, kalau misalnya kita tahu rumusnya di praktikum ya, DH itu kan min Q per atau Q per mol. Berarti kalau Q rumusnya apa? Mol dikali DH. Gitu kan? Nah, berarti Q total ya kita udah tahu. Tadi ya, berapa tuh? Q total ya 3490,64. 3490,64. Q reaksinya terdiri dari minus mol dari TiCl3 dikali DH1 gitu ditambah mol dari VCl2 dikali DH2. Kita hitung 3490,64 sama dengan mol TiCl3. Mol itu rumusnya apa? Massa X gram gitu yang kita cari per MR. Ada yang mau cari MR TiCl3 berapa? Kayu ini ketunggu ya. DH1-nya tadi minus, kita lihat DH1 minus 150,8. Oke. Minus 150,8 kilojoule. Ini nanti kita ubah ke joule aja ya. 800. Tambah mol VCl2 Y gram. Kan tadi kita ubahnya jadi X sama Y ya. Per MR. Kayu Nike juga tunggu nih. MR VCl2 berapa? Dikali DH2. DH2-nya minus 67. Minus 67.000 joule. Ada yang udah dapat MR TiCl3 berapa? MR VCl2 berapa? TiCl3 118,77. 118,77. Kalau yang si VCl2 berapa? MR VCl2 35,5 kali 2 71. 71 tambah AR-nya vanadium berapa tuh? 121,85. Oke, terima kasih. Nah, ini kan daripada pusing ya. Kayu ini aku udah pernah ajarin. Cari pakai kalkulator. Nanti kalau yang
waktu itu nggak datang ya, berarti 2 minggu lalu ditonton aja videonya. Gimana caranya kita pakai shift solve persamaan di kalkulator saintifik. Aku udah kasih tutorialnya di situ. Ya. Nah, kalau saya masukin kalkulator, ini akan dapat nih X ya sama dengan 3,247 gram. Y-nya sama dengan 0,9131 gram. Ya. Ini sederhana aja pakai kalkulator saintifik. Nah, kalau ini kita udah dapat, TICL3-nya dapat, VCL2-nya dapat, berarti persen masanya berapa? TICL3 3,247 per massa total, massa sampel. Massa sampelnya tadi 4,16 ya. 4,16 kali 100%. Ini itu 78%. Jadi persennya si VCL2 berapa? 0,9131 per 4,16 kali 100%. Ini dapat ya sebenarnya tinggal 100 kurang 78 ya. Dapatnya berapa? 22%. Nah itu gabungan, karena kayak di pengajar stokiometri, gabungan stokiometri dan termokimia. Oke, jadi adik-adik bisa tentuin persen massanya nggak cuma dari stokiometri. Dari tadi kan kita persen massa dari stokiometri perbandingan mol. Bisa juga pakai stokiometri dari termokimia. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Baik. Oke, itu dulu kita udah bahas 3 paket soal dari teman-teman yang di Google Form. Nanti kalau ada soal lagi yang mau dibahas di intensif minggu depan, bisa disubmit di situ. Teman bingung, boleh diskusi di grup juga. Nanti PDF-nya saya kasih di grup atau di save ya sama Terisna di Google Drive. Jadi kita udah belajar 3 paket soal dan 1 soal termokimia UTS 2018. Ya. Mungkin dari saya dari itu dulu 25.5. Ada yang mau nanya? Terakhir sekali. Oke. Kalau nggak ada, berarti saya cukupkan. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya malam ini. Kita ketemu